Halo Smartviewers, Anda kembali menyaksikan Jurnal Binusian dan kita masuk ke dalam segmen Talk with Binusian. Hari ini kita bakalan ngebahas di balik layar perayaan ulang tahun Binus yang ke-44 yang sudah berlangsung pada 1 Juli lalu. Dan sudah hadir di studio Binus TV ada Bapak Andri Cawanda selaku Ketua Lustrum 9 Binus. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore. Atau Pak Aco. Selamat sore. Gimana nih Pak hari ini? Sudah bernafas lega? Sudah bernafas lega? Belum juga, karena kan lustrumnya di tahun depannya. Oh. Tapi setidaknya lebih lega ya dari kemarin. Iya, karena kan saya yakin banget ya dalam waktu beberapa bulan bahkan itu pasti kan sangat, semua orang mungkin banyak yang ngejar, Pak Aco, Pak Andri ini gimana nih? Udah mau hamin sekian gitu ya, banyak meeting dan lainnya, tapi setidaknya sekarang bisa beristirahat dulu ya, jeda untuk persiapan selanjutnya. Oke. Nah, memang hari ini kita bakalan ngebahas mengenai ulang tahun Binus yang ke-44 yang sudah berlangsung 1 Juli lalu. Nah, untuk temanya sendiri pastinya kita sesuai dengan visi misi Binus juga, yaitu fostering and empowering. Itu kan sangat kuat gitu untuk diangkat dalam tema ulang tahun kemarin. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak? Bagaimana tema ini bisa dipilih dan kira-kira apa nilai yang ingin ditekankan kepada Binusian melalui rangkaian acaranya? Baik, ya. Pertama kita bisa lihat ya dari temanya itu turunan dari visinya Binus sebenarnya. Tetap sih fostering and empowering for society in building and serving the nation. Jadi nilai-nilainya sebenarnya kita pengen merayakan bahwa dalam 44 tahun ini Binus, kita bersyukur lah Binus dapat terus berkontribusi, terus membina dan memberdayakan masyarakat selama lebih dari 4 dekade ini. Itu sih kira-kira nilai-nilai yang mau kita angkat di 44 ini. Oke, ada nggak sih Pak mungkin filosofi utama gitu dalam yang menjadi landasan utama dalam perayaan HUT Binus ke-44 ini selain memang untuk membina dan memberdayakan masyarakat? Ya, jadi filosofinya tetap sama sih. Jadi kita setiap tahun pasti kan ulang tahun ya, setiap momentum gitu ya. Jadi momentum ini kita juga ingin stop, kira-kira berpikir kilas kembali lagi lah. Kira-kira berkilas kembali lagi, kira-kira apa sih tujuan dari Binus ini, tujuan mulia dari Binus ini gitu ya. Selain tentunya bersyukur juga kan ya. Setelah itu juga kita pengen bahwa, oke, kita sudah mencapai 44 tahun nih. Terus habis itu kita mau ngapain ya, ke 45, 46, seterusnya. Sampai kalau kemarin bilang ya sampai selama-lamanya gitu ya. Nah selama perjalanan tersebut kan tentu kita perlu berpikir kembali apa yang sudah kita pernah lakukan dan nanti refleksi dan tentunya nanti nextnya ke depannya kita mau ngapain. Gitu sih kira-kira. Lebih ke remind dengan adanya apa ya, maksudnya tujuannya Binus ada di sini tuh untuk apa gitu. Jadi selama di umur 44 tahun ini sebetulnya lebih ke flashback tujuannya Binus seperti itu ya, pasti kata seperti itu. Nah, kita juga sebetulnya di tahun 44 kemarin itu juga ada momentum di judul tuh Road to 45 years Binus. Menurut Bapak tuh gimana memaknai perayaan 44 tahun sebagai titik transisinya Pak gitu? Betul. Nah, ya pas kebetulan juga kan karena saya ditunjuk sebagai ketua Lustrum juga. Lustrum kan berarti 5 tahun ya. Yeah. Lustrum ke-9 pas 45 tahun. 5 tahun lagi kita emas nih ya, 50 ya bener ya. Ya, jadi 45 itu sama sih satu momentum juga gitu ya. Jadi satu momentum juga kita pengen bahwa sebenarnya kita perjalanan dari 44 ke 45 itu juga kita tadi ingin melihat ya. Kita tetap pertama bersyukur, terus kedua itu kita melihat apa yang bisa kita lakukan ya dari 44 ke 45 tahun gitu. Sehingga selama lebih dari 4 dekade ya berarti ya Binus berkarya itu kita bisa berkarya untuk untuk masyarakat gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, tetap ya memang tujuannya adalah untuk ke masyarakat seperti itu. Nah ini kan kemarin perayaan ulang tahunnya Binus itu kan memang melibatkan seluruh Binus yang ada di Indonesia, baik dari ya Kemanggisan, Bekasi, terus ada Bandung, Malang, Semarang dan lain-lainnya. Persiapannya gimana nih Pak untuk menyatukan berbagai kota gitu untuk bisa merasakan euforianya? Pasti kan juga ya kalau misalnya itu pasti dengan cara hybrid ya, tapi kan ada pasti kendala-kendalanya gitu kan, kendala dari teknisnya gitu. Persiapannya seperti apa sih Pak? Ya, itu persiapannya juga ini sebenarnya salah satu experience yang baru juga ya bagi saya ya. Karena biasanya saya kan dari jurusan itu paling biasanya ke beberapa
beberapa kampus saja. Nah ini harus ke semua kampus gitu ya. Jadi persiapannya seru sih sebenarnya pertama. Cuma yang perlu kita terima kasih adalah bahwa kita punya tim yang kuat. Ya, jadi kita punya tim yang kuat, kita punya tim acara yang kuat. Terus kita juga punya banyak support dari pimpinan, dari yayasan, dari masing-masing direktur kampus, ya masing-masing kampus, masing-masing sekolah dan marketing juga. Gitu sehingga koordinasinya jadi cepat gitu ya. Nah, ya tadi ya seperti yang tadi disebutkan ya paling kan lewat hybrid. Tapi hybridnya itu kita buat kalau bisa hybridnya nggak cuma kayak biasa kan kalau hybrid itu yang acara utamanya itu heboh, tapi acara yang hybridnya yang tidak yang online-nya gitu ya itu biasanya ya entah matiin kamera atau punya kegiatan masing-masing gitu ya. Nah itu kita tidak mau buat seperti itu, tapi kita mau buat ya ada kira-kira kita ngapain, yang di situ juga ngapain juga. Nah makanya ada beberapa bagian itu kita juga hybridnya 2 arah. Jadi kita sapa juga, terus kita ada momentum bersama, kita potong kue, mereka potong tumpeng dan sebagainya. Jadi diperlakukan sama seperti itu. Betul, ya Pak ya. Nah ngomongin di balik layarnya lagi sebetulnya apa sih Pak tantangan yang paling dirasakan sama Pak Aco dan juga mungkin tim gitu? Wah ini kayaknya nih cukup sulit dan mungkin ada beberapa momen yang harus meetingnya lebih dalam lagi mungkin untuk solve problemnya apa sih Pak? Pengen tahu dong. Tantangannya kayak hampir semuanya sama, kayak nggak tahu ya, saya berpikir semua mirip sama. Kalau kita bekerja dengan banyak tim itu kan apalagi banyak lokasi ya gitu ya, dan acaranya kan tadi ya satu Binus Raya ya, satu Binus Raya itu berarti dari sekarang kita ada Medan sampai ke paling ujung itu mana ya? Sekarang paling ujung mana? Surabaya atau ya paling ujung sana ya. Nah tantangannya itu logistik pertama mungkin. Jadi logistiknya itu kayak apakah memang semuanya harus dipesanin lewat pusat ya? Apakah semuanya harus tadi ya kita pesenin semuanya atau mereka pesan sendiri-sendiri? Yang pasti sih sebenarnya tujuan kita pengennya adalah kita punya satu acara yang memang sama, misinya sama, topiknya sama, tapi masing-masing kampus, masing-masing daerah itu punya warna masing-masing juga. Tanpa harus kehilangan misinya. Nah itu sulit kan ya. Nah koordinasinya biasa lamanya mungkin di situ gitu. Jadi kira-kira maunya seperti apa, enaknya mau seperti apa gitu sih. Yang maksudnya dipesan sama itu kayak contohnya kayak tumpengnya gitu betul. Ya. Terus habis itu kan ada balon-balon tuh tiap kampus. Apakah memang kita kirim sama-sama. Kemarin tuh untungnya kan nyampenya juga kan kita sebelum 4/4 itu hari kan Selasa ya, Senin, terus tapi sebelum itu kan kita ada libur panjang ya. Iya. Nah libur panjang itu juga ada suatu kendala juga gitu ya. Jadi segala sesuatu itu kita mesti beres sebelum tadi libur panjang tersebut gitu. Jadi ada beberapa hal, kemarin sih terima kasih ya beberapa direktur kampus yang mau dititipin. Karena kalau kita kirim udah nggak keburu lagi karena libur nih. Jadi kita titipin balonnya, umbul-umbulnya gitu ya. Baru saya mau tanyain, itu kan ada libur panjang. Pertanyaan saya, Bapak ngerasain libur apa enggak nih ngurusin? Ya kan, ternyata udah beres sebelum libur ya. Ya tipis-tipis. Enggak juga sih. Tapi ya semuanya juga tidak merasakan libur kayaknya. Gitu. Oke. Acara masih kerja gitu ya. Oke, nah ulang tahun Binus ini kan juga memang pasti dirasain sama semua Binusian. Binusian yang dimaksud ini bukan cuma hanya karyawan aja, tapi juga termasuk ya mahasiswa, alumni, dan lain-lainnya kan juga merasakan gitu. Terus ada nggak sih Pak pendekatan digital atau media sosial yang bisa yang bisa dirasakan oleh para Binusian untuk merasakan euforianya juga, karena pasti kan nggak mungkin dong kita ngundang seluruh mahasiswa, nggak bisa mengundang seluruh alumni, tapi ada nggak sih Pak dari mungkin perayaan atau pendekatan dari media sosial untuk bisa mengikuti euforianya? Oke. Jadi sebelum media sosial biar tadi ya kan kita dilakukannya semua tempat tuh. Jadi sebenarnya pertama ya pasti streaming ada ya. Terima kasih Binus TV juga ya. Bantuannya itu ya streaming berjalan sangat lancar, bahkan ada komunikasi 2 arah juga kan ya dari antara kampus lain dan kampus kita gitu ya. Kemudian juga kedua itu ya tadi sih mereka walaupun misalnya di Jakarta gitu ya, tapi kalau misalkan mereka mau ikut masing-masing tempat itu bisa juga. Jadi masing-masing tempat ada juga. Nah kalau yang nggak di kampus gimana? Kalau nggak di kampus itu kita juga waktu itu ada Tuibon juga tuh. Jadi kita
ada sebarkan lah ke alumni, ke mahasiswa juga kan, yang mahasiswa aktif yang memang tidak di kampus kan, waktu itu masih libur ya, masih masa libur gitu, habis ujian gitu ya. Nah mereka kalau memang mau ya berpartisipasi, bisa aja mereka melalui sosial media taruh ribbon kita yang ada logo dan ada tema kita, ikut serta untuk merayakan ulang tahun BINUS ke-44 ini. Oke, tetap ya, memang ini ulang tahun kita semua ya. Betul, ulang tahun kita Selamat semua. ulang tahun untuk kita semua, kan tagline-nya itu seperti itu. Betul. Ya Pak. Oke, nah dari sekian banyak elemen acara, apa nih Pak momen atau keputusan yang paling menantang tadi ya udah disebutkan, tapi ada nggak sih mungkin yang selain itu tantangan yang tadi saya udah tanyakan, mungkin tantangannya, tapi ada nggak sih Pak momen yang sulit untuk dilupakan di proses ulang tahun BINUS yang ke-44? Oke, kayaknya sulit untuk dilupakan, semua sulit dilupakan ya, karena bukan negatifnya ya, tapi positifnya. Karena tadi ya supportnya banyak sekali gitu ya, walaupun kan saya baru pertama kali juga terjun di acara yang besar sekali gitu ya. Dan langsung menjadi ketua. Wow. Terakhir tuh saya menjadi di acara itu menjadi ketua koordinator saja itu waktu saya mahasiswa. Ya, jadi ini besar. Nah itu support yang besar itu yang tidak bisa saya lupakan. Support dari semua pihak lah, dari panitia, dari pimpinan, dari semua bagian. Nah itu yang tidak bisa lupakan. Yang kedua ya tadi ya, sebenarnya yang tidak bisa yang sedikit menantang adalah tadi masalah logistik tadi. Gitu. Jadi sebetulnya adalah pemilihan atau keputusan Bapak menjadi seorang ketua, karena memang awalnya maksudnya udah jarang banget mengikuti kegiatan apa sih panitia-panitia gitu, ternyata malah jadi langsung jadi ketua. Betul. Berarti memang sungguh dipercaya ya Pak, sangat disyukuri seperti itu. Nah, apa nih Pak mungkin refleksi pribadi mengenai arti kepemimpinan yang dalam mengelola acara sebesar ini dengan banyak pihak yang terlibat gitu. Terus juga mungkin kan banyak koordinasi gitu. Ya ini Pak mungkin lebih ke reviewnya deh Pak. Setelah menjadi ketua, apalagi saya bertahu nih kalau pertama kali gitu. Dari pertama kali deh gitu tadi pilih Pak Aco jadi ketua. Itu apa sih Pak perasaannya? Perasaannya campur aduk ya. Senang, terus habis itu ya pasti ada takut dikit, takut kayak bisa nggak ya saya, karena ini acara besar. Senang karena tadi ya, senang karena dipercaya, karena sudah dipercaya harus melakukan dengan baik. Nah tapi begitu berjalan saya sadar bahwa sebenarnya di BINUS itu support sistemnya kuat sekali. Jadi support sistem kuat itu kita mesti bekerja bersama-sama. Jadi kita nggak bisa kerja sendirian nih. Walaupun kita sehebat apapun, kita kerja sendirian itu nggak akan selesai. Tapi tadi ya, kita kalau kerjain sama-sama gitu ya, itu semua pasti disupport. Yang tadi seperti saya katakan, kayak misalkan ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, itu ke unit lain itu pasti disupport, sama ada marketing, ada direktur kampusnya gitu ya, itu mereka langsung support tuh, sama ada BM gitu ya, itu mereka pasti support gitu ya. Jadi support sistemnya kuat sekali. Itu sih mungkin sampai di sini ya untuk refleksinya seperti itu. Oke, sebetulnya proses di balik layarnya HUT BINUS yang ke-44 ini tuh sebenarnya berapa lama sih Pak? Sebelum 1 Juli tarik mundur itu berapa lama gitu? Sebenarnya nggak gitu lama sih ya. Karena tadi ya kita sudah ada yang lalu dan sudah ada beberapa panitia yang memang sudah terlibat juga kan ya. Ya mungkin untuk 44-nya aja ya. Satu bulan, mungkin 1 bulan, 1,5 bulan. 1 bulan. Ya, tapi kan kita sebenarnya ada rangkaian acara tuh. Jadi kalau kita bicara tentang BINUS 45 tahun, Road to 45 tahun itu kan satu rangkaian, dan konsep dan sebagainya itu udah berbulan-bulan. Gitu. Kalau acaranya ini memang baru tadi yang bagian itu 1 bulan, 1,5 bulan. Oke, ini masih berarti 44 baru istirahat nih ya Pak. Dari 1 bulan menjadi mempersiapkan acara 44 tahun, kemarin sudah berjalan, istirahat dulu, habis itu baru menuju 45 tahun. Sebenarnya boleh spill dikit nggak Pak? Apanya, persiapan apa yang lagi dijalanin gitu menuju ke 45 tahun? Nah, persiapannya cukup banyak, tapi yang paling dekat adalah persiapan tadi ya. Kita kan ada Road to 45, kita ada tema besar. Dari tema besar itu kita mau pastikan bahwa semua BINUSian itu bisa terlibat. Nah, untuk semua BINUSian bisa terlibat kan kita perlu bantuan dan support dari semua divisi, business center, business unit kan ya. Nextnya itu kita akan satu-satu lah ya ke business unit, business center tersebut untuk presentasi kira-kira
apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Sebagai rangkaian dari 45 tahun. Pak, 1 tahun lagi. Semangat ya Pak ya. Semangat. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar karena ini adalah acaranya kita semua, 45 tahun kita pun ikut merayakan, ikut merasakan juga. Semangat ya Pak ya. Jaga kesehatan, semoga acara semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan Binus pokoknya semakin jaya. Terima kasih Pak Aca atas waktunya. Dan Smart Viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binusian.